Beatrix sekarang kan early tidak sesakit dulu. Iya. Ya kan, Beatrix sekarang udah tobat. Nah, makanya ini akan menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. Saber. Poking, udah Natalia. Saber sih yang paling bisa ngebuka untuk sementara. Sementara Saber, tapi problemnya satu, sustainability di salah Iya. team fight itu nggak bakal bisa mampu. Saber robot doang, armornya dikit. Saber, apalagi Saber Ansel. Waduh, capek. Yang diangkat Kupa bukan popolnya, bisa loh. Bener. Waduh Karina, Popolnya ngetawain dari jauh ya. Yah, Kupa gue diangkat. Gini kayak, Kupanya cuma nggak bisa ngapa-ngapa. Bisa ngapain soalnya. Popolnya nepokin dia jauh keren. Gitu. Terus. Kalau enggak ini, how about me? Iya, dia kan ngomong ya. Iya. Atau enggak, popolnya diem. Hah? Aduh. Kok gue dicuekin ya? Gitu. Siapa yang pernah main Saber dan ngangkatnya ke Kupa? Ayo coba Coba. tulis di kolom komentar. Coba Siapa ngaku kalian. yang main Saber ngangkat ke Kupa, coba Saya tag pernah. temennya langsung. Dan ini Profesor udah ngaku. Tapi dari grafiknya Profesor lebih dominan ke arah mana kalau menurut Profesor? Ngomongin soal Pakito ya, Pakito tentunya akan memiliki rotasi yang sangat amat cepat. Aku ingin melihat bagaimana Jisa memaksimalkan hal ini. Karena Karina loh lawannya, jadi harusnya dengan skill, dengan jab, dia bakal tembus damage-nya walaupun punya Elevistas. Oh, Tapi ya itulah dia Rebellion Xian dengan power early-nya yang menurut aku bisa lebih ke poking damage. wow. Dan bahkan bisa kita bilang juga, ingat, Paku itu di arah jungle. Rotasi. Bukan rotasinya, burstnya damage-nya itu calculate-nya sulit. Apalagi Profesor. kalau misalkan udah merah ya dari jabnya. Wah, Untuk apa ya, deny damage-nya kan paling pakai Dreadnought Armor. Kalau nggak pakai Brute Force juga kayak masih butuh waktu banyak banget. Dan kayaknya tipikal Beatrix ini bukan tipikal yang harus ngamanin Brute Force di awal gitu kan. yes betul. Nggak, kayak Demon Hunter Sword atau Blade of Despair kayaknya masih lebih optimal. Minimal satu. Minimal Kalau satu dia lah. mau duluan, win on aja. WON aja lah. Ya kalau mau, ya kan? Kalau Bisa. mau. Karena balik lagi sih lawannya Popol Kupa. Jadi stun impact-nya juga lebih banyak harusnya. Dengan item Kupa kita tahu 1 detik, itu menyebalkan banget. Bukan menjebalkan lagi. Dia tadi habis digoreng-goreng Kupa. Digoreng-goreng Kupa. Iya. Kupanya bisa goreng, bayangin. Popolnya yang gonggong-gonggong. Waduh. Zaman Tapi sekarang suka kebalik. emang sekarang Popol Kupa lagi apa sih ya? Lagi jadi pick untuk band juga. Sering sih. banget. Lagi sering. Tadi malam gue main Mobile Legends 4 kali, 3 kalinya lawan Popol yang Kupa. Ah, Lala. Tadi sebelum MPL, gue main Mobile Legends 1 kali, ketemu Popolan Kupa 1 kali. Gak salah dong. Nggak salah. nggak Bang. salah. Bener Nggak dong. salah. Saya dari 4 permainan 3 ketemunya Pak. Coba Popol. Saya dari Popol, 1-1, 100%. Waduh. Cuman ada di satu game Popolnya tanpa Kupa saya bikin Pak, itu enak banget. Dan sekarang ini nikmat banget karena di bagian tengah juga dengan adanya damage yang langsung dihasilkan oleh beberapa pemain dari Rebellion Xian. Renvi-nya Pak bonyong. Ini beda. Ini kalau mereka mau menganggap gameplay mereka yang di game yang pertama bisa diterapkan di game kedua, ini beda Profesor. iya beda banget. Beda banget. Mereka Beda harus banget. lebih sadar ini crowd control mereka dari Rebel Legends ini sudah ada. Val walaupun di early game kali ini dia nggak punya damage, tapi dia punya namanya backstep. Dia punya adanya iya. execute. Cuma itu punya harus di-respect. slow dan silent sih, tapi Yes. sisi powernya kayak terlalu dikit banget. Bukan efek stun yang mungkin akan diberikan sebelumnya seperti yang sekarang digunakan oleh Renvi, Ruby salah satunya. Yang itu yang harus benar-benar diperhatikan. Tapi nampaknya Val di sana, what are you doing? Rotasi sudah dilakukan, terjadi Vince karena belum memiliki satu buah Black Choose. Nampaknya bakal menjadi satu buah overcommit dari Iya, satu seorang sama. Val. Oh enggak, dia memilih untuk menuju ke arah top lane nampaknya. Yep. Dibukain tuh, liatin satu-satu. Tuh, coba lihat. Ada Valnya langsung memimpin jalannya di bagian depan, tapi Swelo tertangkap sepertinya. Namun untuk Swelo memancing, dia malah flicker masuk bagian dalam, selamat sudah. Sementara BB25 di bagian belakang, ada Beatrix menjadi korban juga, langsung ditabrakin lagi. BB25 bisakah dia selamat, bisakah dia menahan damage yang dihasilkan oleh pemain Rebellion Xian? Sejauh ini aman. Ini dia yang mereka coba lakukan kembali. Profesor KB sudah bilang sebelumnya, ini akan sedikit berbeda. Lihat, mereka nabrak. Karena di game yang pertama, yang mereka tabrak itu Kimi. Sekarang yang mereka tabrak itu Pakuito. Bang Botak, burst damage besar dengan emblem assassinnya. Don't forget about it. Widih, jangan lupain hal tersebut. Tapi ya emang yang paling mengerikan adalah ketika kita ngomongin soal killing spree atau assassin emblem yang tentunya akan memberikan burst yang lebih tinggi lagi, apalagi double jab-nya ini yang akan mengerikan dengan passive stack-nya dia, dengan damage letupannya dia sendiri. Ditambah dengan rotasi dari rival, lihat dibukain semuanya. Waduh, ada lagi real manipulation. Untungnya masih bisa selamat, pergi sudah untuk Lilianya dari area tersebut. Dominasi jalannya pertandingan kali ini kembali ke Rebellion di hari-hari sebelumnya.
Mereka udah mulai menyetir dari awal, mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle di early game. Tapi lihat Val masih level 3. Dan BB25 harusnya udah tahu akan hal tersebut. Mencoba di poking damage dan lihat Val langsung berubah. Mencoba untuk menghilang lagi dari sebuah pikiran yang tidak lupa atas keberadaan dari seorang Val. Tapi nampaknya Diren melihat akan hal itu akan menjadi sedikit potensial untuk dia tunggangi. BB25 lihat berubah langsung menjadi dengan anak-anak Space Ken Klerik tambahkan retribution yang cukup baik. Jisa berhasil didapatkan, tertangkap Diren kali dengan BB25 Val memfollow up, langsung hilang begitu saja. Kombinasi Symphony of Skill yang dilakukan cukup baik. Tapi lihat Vince seperti menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Jisa dan 2 kali knockout strike dikeluarkan. Tertangkap kembali Renvi dan bahkan ini akan menjadi akhir dari Renvi di arah mid lane, Papulo. Ini Diren banget bagus nih permainannya. Luar biasa sekali, barusan 2 orang makan 3 jadi korbannya dengan inisiasi yang dia lakukan loh bro. Iya, bahkan kalau misalkan untuk menghentikan ke arah Dirennya ya tidak akan bisa karena balik lagi untuk split ketika dia bisa menunggangi seseorang dia akan langsung cooldown 5 detik doang. Dan itu akan bisa di spam dari split-splitnya. Makanya untuk bulir-bulir terbaik dari glue-nya ini harus dihentikan secepat mungkin. Tapi early-nya udah dipegang sama Rebellion Zion. Tapi nggak apa-apa, tadi gue lihat Val dia backstep-nya menuju ke arah minion, nggak apa-apa. Iya. Gue nggak lihat. Gue benar-benar nggak lihat, gue benar. Bener. Apollo nggak lihat kan? Dan Apa? gigitan birulnya juga tidak menuju ke arah seorang Xuan karena terlalu jauh. Iya. Nggak lihat kan? Gak apa-apa Pak, aman Pak, rahasia mah aman kita Pak. Oke, oke, tapi nampaknya Jisa di sana membuat Renvi kembali mengeluarkan satu buah flickernya. Renvi kali ini udah tidak ada I'm offended. Jisa berada di arah rumput. Tapi nampaknya kali ini Jisa harus keluar dari persembunyian terlalu mencolok. Sepertinya Jisa berada di arah sana. Tapi Vinci, BB25 is coming. Jisa memilih dash mundur ke arah belakang. Melihat permainan dari tim Geek Fam, mereka mencoba untuk mendapatkan plating dari Volt Lane. Apakah berhasil diselamatkan? Lihat rotasi Clearing King dengan flank yang dilakukan seorang Jisa menuju ke arah Vince dan bakal coba dibalikan. Emma Pada dikeluarkan tapi ternyata Jisa berhasil mendapatkan satu buah point kill. Tidak masih ditumbangkan. Tempatkan di sini PP25 yang harus hilang, Papulo. 2 orang gak cuma dengan BB25. Vince pun menjadi korbannya. Swelo langsung mencoba untuk langsung menjegal agar 2 orang ini tidak bisa pulang. Namun snipernya udah mulai masuk ke bagian depan, tidak ada korban yang kena. Valnya masih berlindung di dalam imun yang dia miliki. Papulung bohong. Apa? Kamu bilang tidak ada korban yang kena. Lihat kupanya tumbang kena turret. Loh, itu korban loh, Itu korban Profesor. loh, itu Oh, itu korban. korban loh. Papulung ini memandang sebelah mata loh. Wah, Kupa Kekuatan itu. dari Kupa. Ingat Papulung, patch terakhir. 2 patch lebih tepatnya. Ya. Itu Kupa sudah mendapatkan 100% convert attack speed dari Popol. Jadi kalau Popolnya punya 30% attack speed, Kupa juga punya. Waduh. Itu, jangan kau lupakan itu. Terkadang memang yang kecil itu suka dilupakan. Padahal hal besar itu muncul dari hal kecil. Betul sekali. Tapi untuk kali ini Turtle Slain by Samsung Galaxy S Series dan bahkan untuk dari daerahnya sendiri dia udah punya Dominance Ice untuk mengkontes karena MFZ. Waduh, ini ketangkap lagi nih MFC-nya dari Roman Revelation di bagian belakang. Sedikit lagi Petris ada Esmeralda menjadi korban dan bahkan Valnya hanya melenggang bebas dengan begitu cepatnya. Sakit paket saja. Ada Plexus lalu gue offended dia ditarik dan shutdown pun tercipta. Meletus balon hijau. Tapi kalau di sini meletus balon Jisa. Jisa tergeletak, dia tak bisa berdaya. Dia berharap dia bisa mengeluarkan knockout strike-nya. Dengan lifesteal yang dia miliki, dengan damage yang cukup besar, dia bisa menumbangkan tim Geek Fam. Tapi miscalculate, Profesor. Ya, ditambah dengan kita tahu Ruby dengan Donran Wolf King ini akan menangkap beberapa hero dengan ability dash. Dan itu membuat dari Jisa-nya juga tidak akan bisa melakukan escape ability. Wow, Renvi is coming, flicker telah digunakan tapi ternyata di sana tidak ada follow up. I'm offended dikeluarkan dan untung di follow up dan Swan di depan sana berhasil mendapatkan satu poin pertama. Renvi terdeteksi dari radar seorang Val. Lihat Natalia, ini benar-benar seperti mantan. Diam-diam datang langsung menyakitkan lalu hilang kembali. Waduh. Ya ampun, sabar ya, anak muda sabar. Sabar bareng, ada pinnya tadi hilang sudah untuk kali ini Patrick. Namun untuk Vince yang masih berusaha agar bisa selamat dari hal tersebut. Valnya pun tidak mau terus-terusan memberikan damage karena darahnya juga sangat-sangat tipis. Wah, itu 1 second moment sih. Vince-nya pas banget ada Black Shoes. Jadi ketika Val-nya harusnya melakukan eksekusi tapi ternyata tidak sempat untuk memainkan miskalkulasinya dia sendiri. Jadi nggak bakal dikejar lagi karena balik lagi stack-nya bakal ada 5 dan itu bakal jadi salah satu malapetaka ketika Val-nya terlalu overcommit. Meletus langsung Kena efek balon slow terus Val. itu pasti. Iya, meletus balon Val, bukan balon Jisa lagi. Waduh. Oke, melihat gameplay dari tim Rebellion yang agresifnya banget membuat mereka harus mendapatkan 11 point kill dan bahkan Val
Dia dengan darahnya yang masih setengah aja dia berani. Oh my god, lihat di situ blind shot yang ditembakkan. Dor membuat seorang Val tumbang di arah rumput. What a play from Xuan, tapi tepatnya di sana di arah bottom lane. Tepat dua orang yang sudah bersiap untuk menumbangkan seorang biru dan berhasil ditangkap. Ini nampaknya mereka harus respect dengan adanya gameplay dari seorang Beatrix. Xuan fokus dengan apa yang dia miliki. Timnya berada di posisi yang kalah, tapi dia mencoba untuk mendapatkan objektif untuk mengejar sisi dari goldnya, Profesor. Iya, apalagi kita tahu untuk dari Xuannya sendiri, dia kan hitungannya kan hero mid juga kan, hero mid game, bukan hero mid laner. Tapi untuk sekarang ini bisa dibilang akan mendapatkan power spike-nya perlahan-lahan karena Renvi-nya benar-benar nge-supporting power banget dari Xuan. Di Xuannya kalau mau di geng, ya pasti bakal PR. Ini mungkin Val-nya yang harus lebih berhati-hati. Waduh, masih bisa selamat. Untung aja dia masih punya dash, dilompatin lagi. Malah MFZ-nya hanya lompat ke dalam sebuah jurang dan hampir aja itu bisa merenggut ke arah nyawanya. Tapi yang masalah adalah tiba-tiba daerah bersama dengan seorang Jisa is coming. Di shotgun. Lihat, surprise attack Bapak Ibu semua di depan sana dengan Watt berbalas tadi keluarkan review. Udah mencoba balik lagi dapatkan VC. Mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Swallow. Daerah is coming. Biru, Jisa masih terlalu jauh ini perperangan tidak cukup adil berakhir, bahkan harus mengeluarkan flicker ke arah belakang untuk menyelamatkan diri dari tim Geek Fam. Wah, ini cepet ya tempo permainannya karena MFZ-nya pun mau lompat lagi, mau masuk lagi dalam rumputan. Ada Natalia mulai menggaruk juga, sedikit lagi EP tersisa. Dan hilang sudah MFZ-nya, tidak ada pertolongan di area tersebut. Itu udah kayak worst scenario banget ketika MFZ-nya lewat begitu aja sih. Karena Jisa-nya juga udah ready di bagian laning phase. Dan ini akan membuat satu instant pick off untuk MFZ. 4 lawan 5 posisinya, invade akan terjadi. Definisi terpukul kali itu oleh seorang Jisa. Depan sana Renvi benar-benar bakal coba di poking, nggak di commit, di poking, tapi dengan darahnya setengah. Ini mendekat akan mendapatkan kerugian yang cukup banyak untuk tim Geek Fam itu sendiri. Daerah berada di arah rumput. Harusnya para pemain dari tim Geek Fam kan, tapi lagi-lagi depan sana lihat daerah tertangkap. Split telah digunakan, mampukah dia dan bertahan. Tergendong kali ini BB25 berhasil ditumbangkan. Ditukar dengan satu buah daerah tapi di depan sana. Swallow mencoba untuk memberikan sedikit Fire Crystal dan bahkan Swallow masih bisa recall. Masih sempat. Buat apa pulang kalau ada recall. Ya mau masuk ke dalam rumputan, tapi ada Renvi tadi yang bisa mendapatkan sebuah damage ke arah Val dan ketahuan sudah posisinya. Flanking dari Jisa enggak kayaknya, tapi tadi barusan sebenarnya yang men-take down karena BB25 adalah seorang Xuan-nya. Jadi thanks to Xuan mungkin dari Dairen-nya, karena ketika dia grab ke arah ini ya, ke arah BB25, itu dia terkena damage yang sangat amat banyak dari glue-nya karena tadi kan kena ini kan, kena satu Nibir Passion. Benar. Dan itu bukan damage yang sedikit, jadi damage yang sangat amat banyak. Dan untuk sekarang, udah Heptasis, udah Hunter Strike dari Val-nya. Apakah akan jadi instant kill bagi Xuan? Karena Xuan kayaknya akan menuju ke arah Demon Hunter Sword itu. Karena dia punya satu attack speed lagi. Kalau misalkan Wind of Nature dia cuma punya satu untuk dari spear-nya. Yes, tapi lihat di depan sana. Berhasil mendapatkan Bapalo terobah Jisa mencoba untuk menggocek tapi masih kena. Kemarin gue juga punya mindset seperti itu untuk menghindar di Tower tapi ternyata gak mampu. Monster kill didapatkan. Masih menuju ke arah belakang Jisa, Knockout Strike dan bahkan satu itilah triple kill. Looking for Maniac tapi terlalu jauh. Shutdown. Dan lihat BB25 tergendong, tertangkap, terperangkap. Mau nggak mau melakukan all in dan bahkan disisir Rico tas dan disisir. Wipe out. Ini bencana. Wow, Rebellion Xian mereka benar-benar mengamuk habis-habisan bahkan untuk kali ini terbuka dengan itu bebas ya. Base yang dimiliki oleh pemain dari Geek Fam akan dihantarkan Lordnya, akan dihantarkan minionnya, akan ke mereka langsung mendapat kemenangan tapi tidak. Karena pemain Geek Fam sudah hadir kembali. Dan pembagian tugasnya sih, ini rapi banget. Val-nya langsung berjalan dari bottom lane, dia dorong minionnya. Karena minionnya benar-benar lagi winning condition dan player head to head by Lita kita bisa melihat bagaimana Birul dengan KDA dan bahkan beberapa gold per minute-nya yang mungkin lebih optimal untuk sekarang daripada Renzi dan juga kawan-kawan Xuan hilang. Wow, lihat backstep yang diberikan dari seorang Val. Damage terlalu sakit. Bisa recall tas ribut to corner. Dan bahkan kali ini lihat Val di depan sana. Mencoba untuk mengganggu pergerakan pemain dari tim Geek Fam. Tersisa 3 player. Akankah mereka masih mampu bertahan? Tapi Kupa nggak perlu apa terjadi. Knockout Strike.
bahkan membuat Swan langsung menggunakan Wah, flickernya. Respect, backdoor Israel. Val gak peduli apapun yang terjadi depan sana. Mina udah pada mulai masuk, mereka harus respect terhadap damage dari seorang Swan. Dan Kupa kali ini gak peduli apapun yang terjadi. Val ingin mendapatkan kemenangan. Rebellion, Zion. Val, gak peduli lo lagi berantem, gak peduli lo lagi debat, argumen, demo, gua cuma mau menang dan this is it. Rebellion Zion berhasil mengamankan 2 poin penuh. Wah, itu sih tadi kalau misalkan teman-teman melihat ya, itu bar HP dari Kupanya hampir keseluruhannya hitam. Itu tersisa 1 hit doang gitu. Yep. Makanya ketika kita tahu bahwa di sini Rebellion Zion ingin banget untuk mendapatkan kemenangan 2-0.